Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hesti dari grup I yang beranggotakan Maya Maulidia dan Nazira Ayu. Di sini saya akan membuat video mengenai mata kuliah SDA dan SDM. Kelompok kami mendapatkan tema mengenai indikator peningkatan produktivitas kerja serta upaya peningkatan produktivitas kerja. Nah, selanjutnya mengenai produktivitas. Jadi, produktivitas ini mengimplementasikan dua dimensi, yaitu efektivitas dan efisiensi. Nah, apa sih efektivitas itu? Apa sih efisiensi itu? Jadi, saya akan menjelaskan dua dimensi ini. Nah, apa sih efektivitas itu? Jadi, efektivitas adalah melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan unjuk kerja yang maksimal, dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas serta kuantitas waktu kita. Nah, selanjutnya efisiensi. Apa itu efisiensi? Jadi, efisiensi adalah suatu proses yang berkaitan dengan upaya membandingkan masukan dengan penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut bisa dilaksanakan. Nah, jadi produktivitas ini agar mencapai tujuannya harus memiliki dua dimensi, yaitu efisiensi dan efektivitas. Nah, selanjutnya mengenai produktivitas kerja. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai produktivitas kerja secara umum. Apa sih produktivitas kerja itu? Jadi produktivitas kerja adalah kemampuan seseorang karyawan dalam berproduksi. Seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan diharapkan dalam waktu yang singkat dan tepat. Selanjutnya mengenai indikator produktivitas kerja. Jadi indikator produktivitas kerja ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah mengenai kemampuan. Maka dari itu, seorang karyawan harus memiliki kemampuan serta kesanggupan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tugas yang diberikan oleh atasannya harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar mencapai hasil yang baik. Dengan cara memiliki kemampuan dan kesanggupannya. Jadi, seorang karyawan harus memiliki sikap profesionalisme dalam bekerja. Yang selanjutnya adalah berusaha meningkatkan hasil yang dicapai. Jadi, seorang karyawan harus memiliki tujuan dalam meningkatkan hasil yang harus dia capai. Jika seorang karyawan tidak memiliki tujuan, maka hasil yang akan dia capai tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Maka dari itu, seorang karyawan harus memiliki perubahan dalam dirinya menuju hal yang lebih baik agar mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya adalah semangat bekerja. Seorang karyawan harus memiliki semangat bekerja, keinginan dan kesanggupan dalam melaksanakan pekerjaannya agar mencapai hasil yang lebih baik. Maka dari itu, seorang karyawan harus memiliki semangat bekerja agar menghasilkan perubahan-perubahan yang baik setiap harinya agar kerjaan yang dihasilkan menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah pengembangan diri. Maka dari itu, seorang karyawan harus memiliki sikap pengembangan diri. Seorang karyawan harus tahu apa yang akan dia lakukan, tantangan apa yang akan dia lakukan. Jadi, pengembangan diri ini perlu dalam diri seorang karyawan agar mencapai tujuan yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah mutu. Jadi, seorang karyawan harus memiliki mutu dalam dirinya sendiri. Tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya harus dikerjakan dengan baik agar menghasilkan mutu yang baik dalam tugas tersebut, menghasilkan kualitas yang baik dalam tugasnya tersebut. Jadi, seorang karyawan harus memiliki mutu yang baik dalam dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah upaya peningkatan produktivitas kerja. Di sini saya mengambil 3 upaya yang akan saya jelaskan mengenai peningkatan produktivitas kerja. Yang pertama adalah pendidikan.
Yang kedua adalah motivasi, dan yang ketiga adalah disiplin kerja. Nah, yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi kita seorang karyawan. Pendidikan tinggi akan berpengaruh kepada produktivitas kerja kita. Semakin tinggi pendidikan kita, maka produktivitas kerja kita semakin baik. Maka dari itu, seorang karyawan harus memiliki pendidikan yang baik agar bisa meningkatkan produktivitas kerja dirinya sebagai seorang karyawan. Yang kedua adalah motivasi. Jadi, seorang karyawan sangat membutuhkan motivasi dari orang-orang terdekatnya serta atasannya. Motivasi tersebut bisa memberikan semangat kepada mereka untuk bekerja serta bisa meningkatkan produktivitas kerja mereka. Jadi, motivasi sangat diperlukan untuk seorang karyawan. Nah, yang ketiga yaitu disiplin kerja. Jadi, sebagai karyawan yang baik, kita harus mempunyai sikap disiplin. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam tugas-tugas yang diberikan oleh atasan kita. Maka dari itu, sikap disiplin ini bisa meningkatkan produktivitas kerja kita agar menjadi lebih baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai indikator peningkatan produktivitas kerja serta upaya peningkatan produktivitas kerja. Terima kasih. Jika terdapat kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.